Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kami menjadi umat yang berjalan bersama dengan Engkau. Engkau menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau sampai malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu yang besar telah berhasil membawa kami sampai hari ini. Dan kami mau terus nantiasa memuji Engkau sebab Engkau Allah yang layak untuk menerimanya. Dan malam hari ini kami akan kembali menundukkan akan diri kami di bawah otoritas kebenaran firman-Mu. Kami mengizinkan Engkau membentuk akan hidup kami lagi. Biar Tuhan Engkau berfirman malam hari ini dan berbicara kepada setiap kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh dikasih kesempatan lagi untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu berjalan sampai di tujuan. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Siapkanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, setelah Musa meninggal, Allah itu memanggil Yosua ya untuk memimpin dan membawa bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Iya. Nah, sebagai penerus Musa, Bapak Ibu, Yosua itu dipanggil bukan karena ia memiliki kualifikasi yang setara begitu ya dengan Musa. Bukan karena ia juga cukup kompatibel gitu misalnya dengan Musa begitu, enggak ya. Tapi kita melihat karena memang Yosua sendiri mendapatkan janji Tuhan itu juga. Yosua juga disertai oleh Tuhan juga begitu ya. Maka
kita melihat bahwa di ayat 1 di sana dikatakan sesudah kematian Musa hamba Tuhan itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Jadi Tuhan sendiri yang datang kepada Yosua. Lalu di ayat yang kedua di sana dikatakan sebab itu bersiaplah sekarang, ya Tuhan berbicara kepada Yosua. Dia katakan sebab itu bersiaplah, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, yaitu kepada bangsa Israel. Jadi inilah janji Tuhan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Nah Bapak Ibu, menariknya di tengah janji Tuhan ini yang kita tahu pasti gitu ya sifatnya, di ayat yang ketiga dikatakan di sana setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu, ternyata janji Tuhan ini tidak meniadakan akan yang namanya tanggung jawab manusia. Ya, ini dalam bagian ini Yosua dan umat itu diminta untuk menginjakkan telapak kaki mereka ke tempat yang akan diserahkan. Dan kalau kita sebetulnya lihat dalam versi Inggris begitu ya, di sana menarik sekali dikatakan every place that the sole of your foot will tread upon, artinya akan diinjak, betul. Tapi kalimat yang selanjutnya, I have given to you, telah kuberikan kepadamu. Sesuatu yang akan diinjak telah diberikan kepada Tuhan bagi Yosua dan umat Israel. Nah Bapak Ibu, ini memberitahukan kita bahwa tempat yang akan mereka injak adalah tempat yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi janji ini ya, janji bahwa mereka tuh akan menginjakkan dan tinggal di tanah Kanaan, itu tuh janji yang didasarkan bukan karena usaha mereka nanti berhasil injak tanah ini. Tetapi ini adalah tergantung daripada janji Tuhan. Jadi Tuhan sudah ngomong, aku telah memberikannya kepadamu. Tapi kamu harus ada tindak tanggung jawab begitu ya, menginjakkan kaki ke tanah itu. Nah, Bapak Ibu, dari sisi Tuhan, Ia sudah memberikannya. Ini seperti keselamatan kita ya Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan in a way gitu ya, tapi kita masih harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar begitu. Dari bagian ini pun kita dapat tension ini juga begitu. Dari sisi Tuhan, Ia telah memberikan tempat yang akan diinjakkan kaki mereka. Namun dari sisi manusia diperlukan yang namanya tanggung jawab untuk mau menginjakkan. Artinya dia mau move dari satu tempat dan pergi ke tempat yang Tuhan memang mau. Maka di dalam janjinya yang telah diberikan, yang sempurna itu begitu ya, yang pasti itu Bapak Ibu, di sana terkandung begitu ya sebuah panggilan untuk umat Tuhan itu percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan mereka terima. Lalu terkandung juga di sana di dalamnya adalah ketaatan, artinya mereka mau pergi begitu ya, setelah mereka percaya, mereka taat, mereka pergi, lalu bergantung sepenuhnya kepada yang namanya Tuhan dan janjinya. Jadi di dalam janji Tuhan itu ada sebuah panggilan bagi umat Tuhan untuk percaya, untuk taat, untuk hidup bergantung kepada Dia dan janjinya. Maka di ayat yang ke-6, Allah mengatakan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu, kita melihat Tuhan bukan hanya memberikan janji, tetapi Ia juga memberikan satu dorongan, encourage begitu ya, untuk Yosua itu kuat dan teguh memasuki tanah yang akan dijanjikan Tuhan itu kepada umatnya. Ayat 7 dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan di sana diberikan untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya apa? Supaya langkahmu berhasil.
Bapak Ibu, di sini Tuhan memberikan penekanan. Dia berikan janji, dia berikan dorongan, tetapi di dalam dorongan itu dia berikan penekanan lain, yaitu dengan seksama hiduplah sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan Musa. Tuturkanlah hukum Allah itu, hukum Taurat itu, renungkanlah itu siang dan malam sepanjang kehidupan bangsa Israel. Nah Bapak Ibu, sebelum Musa meninggal, sebetulnya ia telah menuliskan kitab ulangan begitu ya, untuk generasi yang akan masuk ke tanah Kanaan ini. Yaitu satu pegangan ya, supaya mereka itu tetap berada di jalan Tuhan. Sehingga ayat 7, ayat 8 begitu ya, atau bagian ini secara keseluruhan adalah bagian di mana Allah tuh reminder gitu ya, buat Yosua dan umat Allah untuk jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Karena nenek moyang mereka tuh pernah mengalaminya. Nenek moyang mereka tuh pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sehingga Tuhan katakan di sini, kuatkan dan teguhkan hatimu, lalu perhatikan cara hidupmu. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, firman Tuhan ini, hukum Taurat ini, bangsa Israel paham betul begitu. Karena ini sudah dibagikan, sudah diberitakan kepada Musa sebelum meninggal, yaitu untuk tidak menyimpang ke kanan ke kiri seperti yang nenek moyang mereka alami, bagaimana Tuhan menghukum mereka, menghalau mereka, menyerahkan mereka di tengah bangsa-bangsa, bagaimana mereka itu mengalami kekalahan bahkan ketika mereka itu hanya menghadapi bangsa-bangsa yang kecil, dan bagaimana Tuhan itu membawa mereka lagi pada satu kemenangan-kemenangan yang lain ketika mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang jauh lebih besar dari mereka. Jadi di dalam kitab ulangan itu, Musa itu sebetulnya sudah kasih tools-nya begitu. Sehingga di bagian ini Tuhan tuh seperti mereminder lagi Yosua dan bangsa Israel, ingat, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ikuti hukum Tuhan, taati, renungkan siang dan malam. Nah Bapak Ibu, pada tahun 1888, seorang Swedia ya bernama Alfred Nobel, ia seorang pembisnis, dia ahli kimia, seorang insinyur terkenal. Pada satu pagi dia itu membaca surat kabar begitu ya, surat kabar Perancis, dan ketika ia membaca, ia kaget sekali karena namanya itu muncul begitu di surat kabar itu. Nah tapi munculnya itu membuat dia cukup syok karena muncul pada bagian berita duka. Jadi pada satu hari itu ada kesalahan penulisan nama begitu ya. Jadi yang meninggal itu justru namanya yang ditulis, padahal orang lain begitu yang meninggal. Jadi ada kesalahan penulisan nama pada surat kabar itu. Nah ketika berita duka itu tersiar Bapak Ibu, ia mendengar komentar banyak orang begitu ya tentang kematiannya. Ia membaca orang-orang bahkan mengatakan ini adalah raja dinamit yang telah meninggal. Orang yang selama ini memperdagangkan begitu ya kematian, kini ia sendiri mati. Nah Bapak Ibu, ia adalah orang yang menjadi kaya ya dengan cara menemukan metode untuk membunuh banyak orang dalam waktu yang singkat dengan penemuan dinaminya. Namun kemudian berita duka yang salah tulis ini akhirnya memaksa dia ini untuk berpikir begitu ya. Apa sih sebetulnya yang orang lain itu pikirkan tentang saya, tentang hidup saya? Kalau satu saat nanti betulan begitu ya saya meninggal, apa sih yang orang akan ingat gitu tentang saya? Jadi berita itu membuat Alfred Nobel ini merenungkan lagi, memaksa lagi untuk dia merenungkan selama ini hidup dia itu seperti apa begitu. Nah Bapak Ibu, pernahkah kita juga berpikir demikian? Jangan sampai ya nama kita ditulis padahal kita masih hidup, tapi pernah nggak kita tuh berpikir juga hal yang sama? Untuk apa sih saya itu diciptakan? Untuk apa saya hidup di dalam dunia ini? Untuk apa saya ada di tempat ini, duduk di ruangan ini saat ini? Untuk apa saya susah-susah melewati hidup yang penuh dengan penderitaan ya, sakit punggung, sakit yang lain? Pernah nggak kita bertanya, untuk apa saya menjalani semua ini? Akan kemanakah saya satu waktu nanti? Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah mengatakan, nanti Bapak Ibu boleh baca di dalam Yohanes 17. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, katanya, Bapa,
Aku tidak meminta engkau mengambil mereka, kita ya, anak-anak Tuhan ini dari dunia ini. Tetapi seperti engkau mengutus aku mengutus mereka. Berikanlah mereka perlindungan supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Tuhan Yesus tahu gak kita tuh akan mengalami penderitaan demi penderitaan, kesulitan demi kesulitan. Tahu. Tapi kenapa Tuhan tidak ambil kita dari dunia ini? Karena kita punya tujuan. Yaitu untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu, kita tidak diciptakan sebagai robot begitu ya. Kita diciptakan bukan sebagai ciptaan-ciptaan yang tidak berarti, tetapi sebaliknya kita itu mempunyai yang namanya kapasitas. Mempunyai kemampuan yang Tuhan tidak berikan kepada ciptaan yang lain. Kemampuan yang khusus untuk meninggikan dan memuliakan Allah. Kemampuan yang khusus untuk membawa seluruh ciptaan Allah ini untuk datang memuliakan Dia. Sehingga Paulus dalam Roma 11 merangkumkan seluruh doktrin Kristen dalam satu doksologi begitu ya. Paulus mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah segala itu kemuliaan diberikan kepadanya. Ini tujuan kita ada. Ini tujuan kita diciptakan, kita diselamatkan. Namun bagaimana agar kita bisa hidup memuliakan namanya? Bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan Allah tersebut? Bapak Ibu, ketika generasi Israel yang ini akan masuk begitu ya ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, sama juga dengan kita, sebetulnya di masa kini kita sedang menanti dan kita sedang menuju ke tanah Kanaan yang baru, yaitu langit dan bumi yang baru. Maka Tuhan itu memberikan petunjuk-petunjuk dan perintahnya. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa perintah Allah adalah perintah untuk kita tuh taat dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita rinci satu persatu ya di dalam Alkitab kita, paling enggak dari Kejadian sampai Ulangan, kita akan menemukan ada 613 perintah. Ini bukan saya yang menghitungnya ya Bapak Ibu, saya baca komentari, ada 613, artinya ada orang yang pernah menghitungnya, hukum Tuhan. Tetapi kita tahu hukum-hukum itu tidak sama dengan konteks kita ya pada zaman sekarang. Hukum itu diberikan di dalam konteks orang Israel yang baru keluar dari Mesir. Sehingga sebagian dari hukum itu memang untuk membuat orang Israel itu berbeda begitu ya dari bangsa-bangsa yang lain. Hukum-hukum itu berfungsi untuk mengatur kehidupan bangsa Israel. Supaya di sana tercipta mereka tuh saling mengasihi gitu ya, membagi keadilan dan kebaikan. Sementara sebagian hukum yang lain itu bersifat moral, yang mengatur hubungan kita manusia dengan Allah. Tetapi di dalam inti dari semuanya itu, yang sudah dirangkumkan di dalam kitab suci, bahkan yang diberitakan kembali oleh Tuhan Yesus, bahwa seluruh hukum-hukum itu tergantung pada satu hukum ini, yaitu apa? Hukum kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tentu hukum ini bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Sebagai umat Tuhan kita sering sekali mendengar hukum ini. Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh keberadaan hidup kita. Bapak Ibu, Musa mengingatkan hal ini sebetulnya sudah dari Ulangan pasal 6 begitu ya. Yakni dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Baru diteruskan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, kata dengarlah ini menggunakan kata shema, yang artinya taatilah. Sehingga bukan hanya mendengar itu artinya, tetapi mendengar dan melakukan. Bapak Ibu, ini adalah dua hal yang penting sekali, mendengar dan melakukan. Kita bisa ya mendengar tanpa attention, tanpa perhatian, tanpa melakukan. Tapi untuk bagian ini, Musa katakan, dengarlah hai orang Israel,
Bukan cuma dengar yang masuk telinga kanan keluar, telinga kiri, tetapi dengar dan lakukan. Bapak Ibu, orang yang mendengar tetapi tidak melakukan berarti orang itu tidak taat. Orang yang tidak mengerti isi hati Tuhan, ia bukan pengikut Tuhan. Sebab pengikut Tuhan itu bukan hanya mendengar, tetapi mendengar dan melakukan. Di akhir khotbah di bukit, Tuhan Yesus itu memberikan sebuah perumpamaan, Bapak Ibu. Ada 2 orang, dikatakan yang satu membangun rumah di atas pasir, dan yang kedua membangun rumah di atas batu karang. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan di sana, seorang yang membangun rumah di atas pasir, ialah orang yang setelah mendengar, dia tidak melakukan apa yang dia dengar. Tetapi orang yang membangun rumah di atas batu karang, dia itu mendengar dan melakukan apa yang ia dengar. Nah Bapak Ibu, pada suatu saat gelombang hidup itu akan menerjang, akan menguji kedua macam bangunan ini, kedua macam orang ini. Orang yang membangun di atas pasir tentu akan mengalami kerusakan yang hebat, bukan? Bapak Ibu, banyak orang ada pada poin ini. Mereka berpikir, aduh, menaati perintah Tuhan itu sulit banget. Membuat kita itu jadi menderita, menjadi sengsara, begitu ya. Aku gak bisa taati firman Tuhan ini karena harganya itu terlalu mahal. Nah Bapak Ibu, orang seperti ini tuh lupa karena kalau kita lihat di ujung dari segala sesuatu, orang yang tidak lakukan firman Tuhan justru akan membayar harga yang jauh lebih mahal daripada ketika ia memilih untuk membayar harga taat kepada firman Tuhan. Paulus berkata begini, penderitaan di dunia ini ketika kita berusaha mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan karena itu kita dimusuhi oleh dunia, kita dibenci oleh dunia, bahkan kita diserang dari berbagai sisi, karena kita mengikut Tuhan, karena kita taat sama firman Tuhan. Paulus berkata penderitaan itu tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita peroleh kelak. Berarti orang yang mendengar tetapi tidak mau melakukannya, ia harus siap-siap, kita harus siap-siap bayar harga lebih mahal di belakang. Tapi kalau kita mau bayar harga di depan, artinya kita mau taat sama Tuhan, maka akan ada tersedia kemuliaan yang jauh melampaui segala penderitaan yang kita bisa hadapi karena kita taat sama firman Tuhan. Inilah yang Musa di dalam kitab Ulangan ini pertegas kepada bangsa Israel. Dengar, dan jangan cuma dengar, tapi lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, ternyata tapi ada tipe kedua begitu ya, melakukan tanpa mendengar. Orang yang asal melakukan ya seolah-olah aktif, seolah-olah pergi ke gereja, aktif ini, ikut ini begitu ya. Tetapi bukan berasal dari pendengaran akan Tuhan, maka orang tersebut juga sama seperti orang kategori yang pertama tadi, mendengar tanpa melakukan. Di dalam Matius 7, nanti Bapak Ibu boleh buka ya, Tuhan Yesus menceritakan sebelum perumpamaan yang tadi, bahwa pada hari terakhir, akan banyak orang itu nanti berseru gitu ya kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan begitu ya. Tetapi tidak semua, kata Tuhan Yesus, di antara mereka yang berseru akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Dikatakan orang itu berkata, Tuhan, bukankah kami sudah memberitakan Injil demi nama-Mu? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang demi nama-Mu? Bukankah kami sudah melakukan banyak mujizat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah ikut paduan suara bertahun-tahun tanpa absen? Bukankah kami menjadi pelayan liturgi yang setia? Kami menjadi pengurus, kami menjadi penatua. Bukankah kami rajin datang ke gereja seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 7 kali. Aku datang ke gereja, ke gedung gereja ini. Tapi firman Tuhan di sana mengatakan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau, pembuat kejahatan. Bapak Ibu, orang yang melakukan tetapi bukan berasal dari mendengar kehendak Tuhan, Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau.
Kenal di sini menggunakan kata khusus ya, gnosis, berarti ia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan. Tuhan kenal siapa dia. Sekalipun kita terlihat aktif datang ke gereja, kita mungkin terlihat bernyanyi sungguh-sungguh, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan lihat apakah kita punya relasi yang dekat dengan Dia. Kita nggak bisa bohong, kita nggak bisa pura-pura di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sepertinya sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Tuhan, datang ke gereja beribadah puluhan tahun, tapi hidupnya tidak menghasilkan buah. Tapi yang Tuhan perintahkan adalah Shema, listen, dengarlah. Allah yang mengasihimu itu berbicara. Lakukanlah yang Dia katakan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang mendengar suara Tuhan? Mendengarkan apa? Satu perintah Tuhan yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidup kita. Apa artinya Bapak Ibu? Tuhan tidak ingin jadi nomor satu. Kalau kita mau terapkan firman Tuhan ini, kita mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Artinya Tuhan itu tidak ingin dijadikan nomor satu. Loh, kenapa? Gak mau jadi nomor satu? Apakah masih kurang begitu? Nah Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin dijadikan nomor satu karena Dia hanya mau jadi satu-satunya dalam hidup kita. Suami istri paham ya, kamu adalah nomor satu buatku, artinya ada yang lain. Istri mau gak? Jadi satu sih, tapi ada istri yang kedua, ketiga, gak mau ya. Suami juga begitu ya, kalau ada yang mau nanti bisa datang ke Musa Cahyanto, karena ada yang mau dimadu gitu ya. Gak ada. Manusia normal kita semua gak mau begitu, di nomor dua kan. Kita mau jadi satu-satunya, begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita mau jadi satu-satunya, bukan hanya menjadi nomor satu. Kita sering berpikir pertama-tama mungkin kita bangun pagi, kita cari Tuhan begitu ya. Hari Minggu sebelum melakukan banyak hal, mau datang ke gereja dulu. Sebelum mikirin mau makan apa, mau beraktivitas apa. Pokoknya hari Minggu untuk Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu jangan ganggu saya. Saya mau sibuk cari uang, saya mau sibuk mengembangkan bisnis, saya mau lakukan ini, saya mau lakukan itu. Tuhan hanya di hari Minggu, tapi nomor satu. Bapak Ibu, Tuhan tidak menghendaki akan hal itu. Dia menghendaki Dia menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Sehingga segala sesuatu dalam hidup kita yang kita lakukan seharusnya adalah untuk Dia. Itu yang Dia mau. Ketika kita mengasihi keluarga kita, karena kita didasarkan kepada kasih kita kepada Tuhan. Kita masak, kita beres-beres rumah, kita rawat anak kita melayani suami kita, istri kita bekerja, kita melayani Tuhan di gereja. Semua adalah kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga kalau kesadaran kita melakukan untuk Tuhan, seharusnya kita tidak punya waktu untuk main-main dengan diri kita. Karena kita tahu kita mau hidup untuk Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, selain Tuhan meminta kita untuk taat dan mengasihi Allah, Tuhan memberi petunjuk dan perintah yang kedua, supaya kita bisa masuk ke tanah perjanjian adalah dengan setia kepada Allah hingga mencapai tujuan. Bapak Ibu, orang Israel ketika dipimpin Musa, mereka diperintahkan untuk hanya menyembah Allah. Namun ketika Allah melakukan apa yang tidak ingin mereka alami, mereka nggak suka dengan apa yang Allah lakukan dan rancangkan bagi mereka, maka mereka berhenti menyembah Allah. Mereka menciptakan Allah-Allah lain dan menyembah ilah-ilah itu. Saudara dan saya mungkin tidak seperti orang Israel pada zaman itu. Kita mungkin tidak ada patung di rumah, mungkin kita tidak ada sesembahan yang lain, kita mungkin cuma hanya datang ke gereja menyembah Tuhan. Namun seorang bernama Jeff Van der Stel ya, dia dalam satu konferensinya berkata bahwa jikalau kita hanya melakukan perintah Tuhan yang kita sukai
dan tidak melakukan yang kita tidak sukai, maka sebenarnya kita sedang tidak menyembah Allah. Kita sedang melayani diri kita sendiri. Karena yang jadi penentunya bukanlah Allah, tetapi diri kita sendiri. Yang jadi penentunya adalah saya mau atau saya tidak mau. Dan pada saat itulah kita sedang tidak menyembah Allah. Kita sedang melayani diri kita sendiri. Bapak Ibu, pada saat itu kita sedang tidak mengikut Tuhan dengan setia. Dan itulah yang menyebabkan bangsa Israel dipukul dan disiplin oleh Allah. Maka Tuhan kembali mengingatkan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya jayalah di setiap langkahmu. Bapak Ibu, berapa banyak orang terlihat melayani, tetapi sesungguhnya bukan karena mengasihi Allah dengan segenap hidup mereka. Mereka terlihat melayani karena transaksi. Kasih dan transaksi itu dua hal yang berbeda. Paul Wasser dia menjelaskan tentang hal ini dalam salah satu khotbahnya. Dia berkata begini, sekarang banyak sekali injil-injil palsu yang diberitakan. Orang ingin mengikut Tuhan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, bukan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Dia menjelaskan banyak sekali orang itu memberi kesaksian. Jadi kesaksian itu bukan jemaat Sunter doang begitu ya. Ada banyak orang Kristen juga memberikan kesaksian. Dalam khotbahnya dia mengatakan begini, ada seorang bisnismen yang bersaksi gitu ya. Dia katakan begini, saudara tahu siapa saya sebelum saya kenal Kristus? Saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu punya usaha kecil-kecilan begitu ya, lalu bangkrut. Saya coba lagi gitu ya, dagang sesuatu kecil-kecilan, tapi tidak berhasil dan bangkrut lagi. Saya itu bukan orang yang berhasil, saudara, dia berkata begitu. Tetapi sejak saya menerima Kristus dalam hidup saya berubah. Saya mulai membuka toko begitu ya, kecil-kecilan dari 1 ke 10 jadi 100 jadi 1000, dari minimarket jadi supermarket, dari supermarket jadi pabrik sekarang, saudara. Jikalau Tuhan bisa lakukan itu kepada saya, maka Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama kepada Bapak Ibu Saudara. Maka maukah Bapak Ibu Saudara mengikut Tuhan? Semua menjawab amin. Tapi Bapak Ibu, di dalam khotbahnya itu kemudian dia berkata begini, coba seandainya yang bersaksi itu adalah Rasul Petrus. Di dalam kesaksiannya dia akan berkata, saudara-saudara mengenal saya adalah Petrus. Seorang nelayan yang biasanya menangkap ikan di Danau Galilea. Turun-temurun keluarga saya itu adalah seorang nelayan. Maka saya tuh mungkin lebih mahir begitu ya daripada saudara ketika menangkap ikan. Saya cukup jago lah di bidang saya begitu ya. Saya punya keluarga, saudara, hidup kami baik-baik saja. Tetapi saudara tahu, setelah saya ikut Tuhan, saya harus berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Saya harus mengalami yang namanya penolakan. Tak jarang orang banyak itu berusaha merajam saya dengan batu. Dan saudara tahu, di akhir hidup saya mati disalib terbalik. Karena saya tidak mau menyangkal iman saya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup melakukan itu sama saya, Tuhan juga sanggup lakukan itu buat saudara. Maukah saudara ikut Tuhan? Lalu Petrus turun, dia panggil, Paulus maju, karena kamu tidak kalah menderita dariku. Paulus maju, dia kesaksian di depan kita semua. Dia mungkin berkata, saudara tahu saya siapa? Saya itu adalah seorang Farisi yang terkenal. Saya itu muridnya Gamaliel. Saya itu adalah pengikut radikal begitu ya, yang menaati seluruh hukum Farisi. Saya giat bagi Tuhan. Tapi ketika saya ikut Tuhan, saya memutuskan melayani Tuhan, hidup saya totally berubah. Bahkan bangsa saya mengejar-ngejar saya untuk membunuh saya. Saya dirajam, saya karam kapal,
Saya menderita habis-habisan. Saya dipenjara, masukin ke bawah tanah berkali-kali. Bahkan di akhir hidup saya harus mati dipenggal karena iman saya. Kalau Tuhan bisa lakukan itu sama saya, Tuhan bisa lakukan itu sama saudara. Maukah saudara ikut Tuhan Yesus? Sekarang Bapak Ibu mulai tahu apa artinya mengikut Tuhan. Mengikut Yesus bukan untuk agenda pribadi. Mengikut Yesus artinya menjadikan agenda Tuhan itu menjadi agenda pribadi kita. Menanggalkan keakuan saya, menanggalkan diri kita, belajar untuk pikul salib, belajar untuk setia ikut Dia. Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang cukup sama hidup kita. Sampai tanah Kanaan itu menyambut kita. Kita berhasil masuk ke langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu, Tuhan tahu umatnya itu mudah sekali menjadi tawar dan kecut hati. Ketika bangsa Israel harus menghadapi sungai Yordan, maka sampai ketiga kali ia berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ini perintah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Karena kita umat yang setia, kemanapun engkau pergi itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita pergi. Kalimat yang selalu saya ingat begitu ya, dari Agustinus mengatakan kalimat ini cukup terkenal, love God and do whatever you want to do. Kasihilah Tuhan Allahmu. Setelah itu lakukanlah apa saja yang kamu ingin lakukan. Tapi jangan lupakan yang utama ini, yaitu cintailah Tuhan. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita mengenal Dia. Kalau kita mengenal Dia, kita mengenal kehendaknya. Kalau kita mengenal kehendaknya, kita akan melakukan kehendaknya. And then, lakukanlah apapun yang kamu mau lakukan, karena pasti tidak akan keluar dari cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, Alfred Nobel setelah merenungkan dengan dalam dan serius kesalahan berita duka itu, dia mengambil keputusan untuk mengubah arah hidupnya. Dia ingin sebagian meninggalkan warisan yang baik begitu, yang berharga bagi dunia. Maka kira-kira setahun sebelum dia meninggal, dia menulis surat wasiat yang isinya adalah menyerahkan sebagian besar hartanya untuk usaha-usaha kemajuan dunia dan untuk terciptanya atau berkurangnya peperangan di dunia ini. Maka dia itu membuat satu institusi yang terkenal, begitu mungkin Bapak Ibu juga tahu, yaitu Nobel Prize, penghargaan Nobel bagi orang-orang atau individu-individu yang memberikan kontribusi besar di bidang perdamaian dunia. Bapak Ibu, dia mengerti kembali apa arti hidupnya. Mengapa Tuhan berikan dia uang, kenapa Tuhan tuh berikan keluarga, kenapa Tuhan berikan dia kepintaran segitunya sampai bisa menemukan sesuatu yang besar. Mengapa Tuhan berikan dia waktu, yaitu akhirnya untuk membuat catatan sejarah yang lebih baik. Dan sekarang Bapak Ibu dan saya, sebelum kita masuk ke tanah Kanaan, ke langit dan bumi yang baru, Tuhan memberikan kepada kita perintah. Saya mengutip apa yang Musa katakan di dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-11 sampai 20. Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bukan di langit tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga bukan di seberang laut tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan menyeberangi laut
untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup, bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan, kata Tuhan, kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu, tanah Kanaan itu sudah diberikan Tuhan. Sekarang bagian kita adalah menginjakkan kaki kita dengan penuh ketaatan dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu sekali lagi kami boleh dengarkan. Firman-Mu kembali menuntun kami pada satu petunjuk dan perintah untuk kami hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hidup kami. Engkau tahu bagaimana kami menjalani hidup ini. Tuntunlah kami ya Tuhan, sebab kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.